Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waqtan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat semua ya, insyaallah ya. Nah, pertama dan yang selalu saya ucapkan di awal adalah jazakumullah khairan katsir. Semoga Gusti Allah sing bales teman-teman yang mau datang ke sini untuk sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Karena sejatinya saya juga ada di sini karena teman-teman semua kan. Dan sejatinya yang belajar itu bukan teman-teman, tapi yang belajar adalah saya. Saya belajar tentang masalah, tentang keistiqomahan, tentang kerendahan hati, tentang bagaimana memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Yang kedua, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat apapun itu, yang semoga tiada yang kita lakukan selain yang baik-baik saja, dan semoga di yaumul akhir nanti yang kita tuai pun yang baik-baik juga. Yang ketiga, salam salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, manusia yang dengannya lah kita bisa mengecap nikmatnya iman. Wallahi, saya meyakini hingga malam ini kalau bukan karena Nabi, sesat kehidupan kita, gelap kehidupan kita. Justru karena Nabi itulah kita menjadi manusia yang sejati, manusia yang seutuhnya. Dengan kata lain, kita sedang membicarakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, temanya izin ya. Ini basic sekali. Mungkin sebagian ada yang sudah mendapatkan tema ini, tapi nggak ada masalah lah. Kita ulang lagi supaya lebih dalam pemahamannya dan lebih menancap lagi. Kita membahas tentang agama dan Tuhan. Sebagian di luar sana, bagi yang awam mengatakan bahwa agama itu nggak masuk akal. Agama itu rasional. Saya ingin tanya, masuk akal apa enggak? Kalau lagi wudhu yang dibasuh apa sih? Tangan gitu ya? Tangan, muka gitu ya? Kaki gitu ya? Tapi kalau kentut, yang dibasuh apanya? Pantatnya kenapa nggak dibasuh? Masuk akal apa agama itu apa tidak? Ya kan? Soalnya gini, jangan sampai kita beragama berdasarkan dogma. Nah ini pengen kita bahas malam ini gitu loh. Jangan sampai agama itu cuma sekedar dogma saja. Tapi overall saya ingin menyampaikan metode saya untuk berbagi, saya nggak bilang saya untuk ngisi ya. Berbagi adalah kalau dalam kitab namanya talqiyan fikriyan. Apa itu? Metode talaki yang mengajak teman-teman untuk berpikir. Jadi kajian yang saya dapatkan dan yang saya bagi kepada teman-teman itu ngajak berpikir semua itu. Jadi kalau saya tanya, tolong dijawab sedapat-dapatnya aja. Supaya kita mikir gitu loh. Jadi konsepnya bukan konsep taklim. Kalau Ustaz taklim itu kan taklim ya di masjid ya. Nah, taklim itu memang levelnya lebih tinggi daripada taklim fikriyan. Makanya itu saya panggil Ustaz saya itu. Karena beliau itu tawadu aja. Suka merendah beliau itu. Aku udah bilang begitu loh ya. Aku bilang begitu kan. Iya. Kadang-kadang kalau jalan sama saya kan saya bilang, coba berdiri, jangan duduk aja. Udah berdiri ini katanya, iya kan? Soalnya beliau, ini bukan body shaming gitu kan, tapi kenyataan gitu kan. Tapi supaya memiliki gambaran besar tentang masalah konsep agama, ada video pendek dari Ustaz saya kutip lah, saya potong, saya tampilkan. Supaya kita betul paham, penting nggak sih agama itu? Saya tanya, penting nggak sih agama itu? Ya, karena kalian di sini, makanya bilang penting. Aduh, kan nggak penting-penting banget gitu kan. Ada nggak Ustaz yang nggak punya agama tapi hidup aja dia? Ada. Nggak punya agama, kaya tuh. Ada nggak? Ada gitu kan. Banyak gitu kan. Penting banget lah, karena agama itu. Coba kita bahas gitu kan. Pointernya mati nah. Jadi
ceklek-ceklek aja. Jalan-jalan keliling dunia. Ini adalah konsep banyaknya agama di dunia ini. Begitu banyak. Di Thailand, Kita jalan-jalan pertama kita ke Thailand. Di sana kita akan melihat banyak orang yang menyembah Tuhannya dengan cara semacam ini. Ya, penyembahan agama di Thailand. untuk kemudian dibangun sebuah lukisan yang sangat indah. Mereka berpikir kalau ini mereka lakukan, maka Tuhan mereka akan menikahi. Kalau saya ajak jalan lagi ke padang pasir, di sana kan kita menemukan orang-orang yang menyembah patung dan berhala. Kalau kita jalan kemudian pergi ke India, di salah satu sungai Gangga yang terkenal di sana, selalu ada ritual sembahan-sesembahan yang membuat mereka selalu harus mengupayakan yang terbaik untuk mereka hadirkan Tuhan mereka. Kalau kita masuk ke pelosok hutan, misalkan di Amazon atau dimanapun lah ya, di sana kita akan menemukan banyak orang yang bahkan rela untuk merubah wajah mereka. Mereka berpikir kalau ini mereka lakukan, maka sempurna kehidupan mereka. Mereka bahkan melakukan banyak hal ritual seperti tari-tarian, di mana mereka berpikir kalau ini mereka lakukan, maka akan mendatangkan keuntungan, dan kalau ini tidak mereka lakukan, maka kehidupan mereka akan selamat. Begitu juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, misalnya di Bali. Mereka melakukan semua ini dengan harapan mereka jauh lebih baik. Apakah masuk agama kita Islam? Iya. Kalau kita ingin capture Islam dari segi mental, kita anggap diri kita tidak beragama, kemudian kita melihat orang-orang semacam ini, kira-kira ini sama anehnya atau masuk akal mereka melakukan itu? Salah satu ibadah yang paling aneh. Banyak orang yang kemudian mengeluarkan Puluhan juta, ratusan juta yang tandus, orang untuk sampai ke tempat yang tandus, untuk keliling-keliling batu yang kotak-kotak. yang harus jual tanah mereka, berbau mereka. Ada yang menjual tanah, jual kebo, jual sapi. Bagian Islam yang lain ada yang punya ritual semacam ini. Dan ada satu tempat yang sampai sekarang ribut nggak selesai selama puluhan tahun ke belakang, di mana ributnya tempat ini oleh sebagian orang kemudian dikatakan Namanya Masjidil Aqsa, pesannya agama kiblatnya kaum muslim pertama kali, Cablang. yang sampai malam ini diperebutkan oleh 3 agama. Ada yang pertama adalah orang Islam. Kenapa? Karena ini adalah kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ada juga orang Yahudi yang merasa punya kepentingan karena ini adalah Solomon Kingdom. Ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman yang terakhir, istananya Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman, Orang Yahudi, yang kemudian mereka selalu meratapi nasib tembok ratapan katanya. doa kepada Tuhan mereka di tempat itu. Ada lagi yang Nasrani. Mereka beranggap ini adalah tempat yang sangat sakral karena disinilah Yesus kemudian membuat perjanjian terakhirnya. Dan ada sebuah bukit namanya Bukit Golgota, tempat Yesus juga disalib, itu ada di tempat itu. Karena 3 agama ini punya 3 kepentingan, akhirnya ribut peperangan terjadi di sana sampai sekarang. Ya, selesai. Balik ke Thailand, Oke, kita kembali pulang. hasil kerajinan tangan, kreasi yang mereka buat, Apa yang mereka lakukan setelah lukisannya dia dihancurkan lagi oleh mereka. Habis itu mereka buat lagi, bangun yang baru lagi, yang bagus lagi. menit, Setelah itu mereka hancurkan lagi. mereka kumpulkan dalam sebuah Kalau mau dihitung-hitung, ada puluhan bahkan ratusan keyakinan agama di atas muka bumi ini. Pertanyaannya, dari semua itu, mana yang paling tepat? Karena antum Islam. Saya coba menganggap kita itu nol dulu lah. Kita itu ateis dulu lah. Kita nggak percaya dulu. Kalau kita lahir Islam, pasti kita bilang kita Islam. Tapi kalau saya tanya dengan orang Kristen yang lain dari Kristen, saya bilang Kristen lah, Pak, yang paling tepat. Kan gitu. Dan bagi mereka, dan bagi kita, itu rasanya memang agama itu ya, dari sudut pandang logika, kayaknya nggak masuk akal semua. Siapa mau bilang masuk akal? Ngumpulin duit puluhan juta, ratusan juta, sampai ke tanah suci katanya, cuma datang ke tempat yang batu, segi 4 kotak keliling-keliling. Udah gitu, kalau ibadat haji tuh kan, ngumpul batu, lempar batu dengan batu lagi. Udah gitu, balik ke Indonesia, masak lebih baik. Masuk akal? Nggak masuk akal kan?
Oke, kita cukupkan kajian malam ini. Kita lanjut yang kedua lagi. Saya pengen bilang, itulah agama, kan? Jangan-jangan kita selama juga begitu. Kenapa? Hanya ngikutin ritualnya saja, tanpa mampu berpikir, betulkah yang kita yakini itu tepat? Kalau sampai kita itu Islam tanpa sadar, di akhir saya jelaskan apa dampaknya. Jangan sampai kita Islamnya ikut-ikutan. Nah, ini menjadi masalah. Nah, ini menjadi yang jadi gini, maksud saya, kita itu punya satu kelebihan adalah akal dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, hewan, binatang. Kita punya akal, mereka nggak punya kan. Kalau kita aktivitasnya hanya ngikutin ritual saja, hanya ngikutin naluri saja, nggak ada bedanya dengan ayam. Setiap pagi kita itu ayam gimana? Bangun tidur pagi, cari makan kan? Cari makan, siang makan lagi. Pulang dia cari makan, ngumpul dengan anak istrinya. Malamnya tidur dia, besok gitu lagi. Pagi-pagi berkokok kan? Logika saya, kita nggak ada bedanya dengan ayam. Kalau ayam berkokok, kita juga berkokok juga tiap pagi. Cuman kokokannya beda. Tiap kan, pagi lagi, ya kan? Sama nggak tiap pagi begitu? Sama. Dengan kata hanya mengatakan ritual saja, hanya aktivitas naluri saja. Nah, disinilah kelebihannya manusia, punya akal untuk bertindak dan berpikir tuh. Nah, jadi kajian ini namanya talqiyan fikrian, ngajak mikir pakai akal. Jadi kalau saya tanya, tolong dijawab. Kan? Kita udah bahas pertanyaannya. Soalnya begini, kenapa keyakinan itu penting? Kenapa agama itu penting? Karena menurut saya itu adalah pondasi. Pondasi, ibarat pohon, pondasi itu adalah akarnya, ada batangnya, ada daunnya, antang-anting dan segala macamnya, ya kan? Tapi yang paling menentukan adalah pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, gampang pohon, gitu ya? Digantungkan anak kecil, jatuh gitu kan? Ya kan? Dibukain paha sedikit gitu kan? Pindah agama gitu kan? Ya nggak? Nah iya kan? Anak sedikit kan beda agama gitu kan? Jabatan sedikit beda agama gitu kan? Dikasih dibilang sama bosnya, Mbak, kalau mau kerja di sini nggak boleh pakai kerudungnya, buka kerudungnya. Berarti kan fondasinya nggak kokoh. Nah, ini pengen disampaikan. Saya pengen tanya, kenapa ini fondasi kokoh? Fondasi ini, menurut kajian kami, itu adalah konsep hidup. Atau ideologi. Skip kata ideologi, mudahnya konsep hidup. Logika sederhananya, contoh, ada dua manusia, ini contoh ya, tolong jawab, contoh dua manusia. Satu, meyakini ada Tuhan. Yang kedua, tidak meyakini ada Tuhan. Ketika dia memenuhi kehidupannya dia, sama atau beda aktivitasnya? Yang bilang beda siapa? Sama atau beda? Contoh gini. Ini sebelum-sebelumnya saya bilang, contoh. Mohon maaf kata gini ya, masih bujang-bujang lah ya. Satu percaya Tuhan, satu nggak percaya Tuhan. Ketika sange, tahu nggak sange kan? Ya kan, laki-laki semua lah ya. Bagaimana melampiaskannya, sama atau beda? Beda. Itu saya maksud. Hanya tentang keyakinan, ya kan? Satu percaya Tuhan, satu yakin kepada Tuhan, satu nggak yakin kepada Tuhan. Ketika dia lapar perutnya, mau makan, bagaimana cara memenuhinya? Sama atau beda? Beda. Pasti beda. Selapar-laparnya kita, bro, kalau kita percaya kepada Tuhan, nggak bakal jadi tukang begal. Iya kan? Nah, ini bicara konsep keyakinan. Inilah yang nggak kelihatan itu, fondasi itu. Namanya akidah atau keyakinan. Yakin kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan ada nggak sih? Ini yang mau kita bahas. Makanya ini paling basic banget. Kalau sudah pernah dapat kajiannya, ya nggak ada masalah. Tapi setidaknya ini menjadi pembahasan kita. Ini ada materi sebelumnya tentang bagaimana menggunakan tentang akal. Siapakah kita? Bagaimana menggunakan akal untuk mencari potensi Tuhan. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita tidak bisa menentukan sesuatu itu benar atau tidaknya selain daripada yang menciptakan manusia. Nah, ada pertanyaan ini yang harusnya menjadi pertanyaan kita semua. Apa tujuan utama dari diciptakannya itu manusia? Menurut saya sih. Dan ini menjadi harusnya teman-teman itu nggak boleh ngapa-ngapain di muka bumi ini kalau belum clear jawabannya.
Logika sederhananya begini. Logikanya begini. Kalau saya bayi, boleh sebagai boleh tidak ya, tapi saya ingin ngajak mikir dulu. Kalau saya bayi, ketika saya keluar dari rahimnya emak saya, oe, oe, oe. Di depan saya itu ada laki-laki usia 40 tahun, bahagia ngelihat saya. Di samping saya, ada perempuan yang tersiksa kecapean. Di sampingnya lagi itu ada laki-laki juga pakai baju putih. Harusnya saya itu nanya, kan, aku di sini ini dilahirkan ini untuk apa? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Atau bodoh amat sih, nggak mau mikir, pokoknya di video aja gitu kan? Kan, iya nggak sih, bodoh amat, capean mikir, pokoknya lahir aja. Tapi harusnya itu menjadi big question kita itu. Kita lahirkan, gitu. Ngapain aku di sini? Itu menurut saya lagi sederhana kita bangun. Cuman kadang-kadang aktivitas saat ini, apa ya, emosi kita saat ini itu membuat kita melupakan pertanyaan pokok tadi itu. Nah, yang tahu jawabannya itu siapa sih? Kita diciptakan untuk apa? Siapa yang tahu paling jawabannya? Tahu dari mana? Tak ada orang nanti kita bahas itu. Tapi kelajuan ada nggak sama antum itu? Ketika bayi, laki-laki tadi tengah perut itu, nak kamu tuh lahir bapak buat untuk beribadah ya. Ada yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Tapi kan harusnya kita begitu kan? Ngapain saya? Jangan ngapa-ngapa kalau kita belum ketemu jawabannya. Nah, yang tahu jawabannya siapa? Yang nyiptain kita. Nah, yang ciptakan manusia. Kalau yang seandainya yang bikin jawabannya itu orang lain, jawabannya bisa pasti salah, bisa jadi betul. Yang tahu gunanya laptop ini diciptakan, itu siapa? Yang buatnya. Kalau kata yang pabrik laptop ini bilang, laptop itu gunanya untuk ganjal meja. Pasti betul atau pasti salah? Betul. Karena yang jawab, yang buat. Kan gitu? Nah, pertanyaannya, tidak semua manusia itu mau mengakui adanya Tuhan. Tidak semua manusia mengakui adanya Sang Pencipta, Al-Khaliq. Tidak semua. Mereka mengatakan alam semesta ini hanya fenomena alam saja. Hanya dinamika yang sifatnya sunatullah saja. Nggak ada yang menciptakan. Jangan kemana-mana ya. Saya ingin kasih contoh. Kasih contoh logika berpikir orang ateis. Makanya jangan sampai jadi orang ateis gitu loh. Tapi logika orang ateis itu begini. Apa bedanya, apa perbedaan beruang madu dengan beruang kutub? Warna tiga. Warnanya beda. Ya kan? Ukurannya beda. Tempat tinggal. Secara, ya boleh lah. Tempatnya beda. Yang pengen saya bilang tuh gini, perbedaan secara fakta dari sisi wujudnya saja ya, lepas dari yang membentuknya, wujudnya saja, beruang madu itu lebih lemah. Betul ya? Warna kulitnya itu hitam. Nggak punya segel untuk fighting buat tahan hidup. Betul kan? Kukunya itu lebih tumpul dibandingkan dengan kukunya beruang madu. Betul ya? Beruang madu tuh taringnya lebih tajam, lebih kuat tenaganya, lebih segel dalam hidup. Apa yang bentuk mereka ini? Tempat tinggalnya, cara mendapatkan makannya, makanannya, iklimnya. Betul? Kalau begini, bentuknya beruang madu dengan beruang kutub, itu berdasarkan fenomena alam. Betul? Tuhan nggak ada berarti ya? Ini kalau saya ngomong sama anak SMP nih, sesat betul om. Serius, sesat anak SMP nih kalau saya, ya kan? Fenomena alam yang bentuk mereka seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak ada. Kita ini hidup begini karena kondisi alam membentuk kita hidup seperti ini. Masuk akal? Masuk akal. Wah, kan? Itu pola pikirnya ateis. Serius.
Lakunya ateis itu. Banyak yang katanya punya Islam tapi tinggal lakunya ateis. Banyak. Ya kan? Insya Allah. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita tentang tujuan manusia. Tapi sebelumnya kita mundur ke belakang tentang tujuan ya. Nyari dulu Tuhan itu ada atau tidak ada. Padahal kalau dalam aktivitas, kalau kita ngaku katanya beriman gitu kan, berislam, semuanya itu kalau udah Allah Tuhan kasih perintah, ikut-ikut aja kan? Boleh nggak kita protes? Nggak bisa. Nah, tapi kalau perintah itu hanya sebatas kita ikut saja, tanpa mau mikir kebenarannya, namanya ikut-ikutan. Katanya samina wa ata'na. Oleh karena itu, konsep malam ini, bagaimana mencari Tuhan dengan akal. Inilah yang membedakan Islam dengan agama yang lain, manusia dan hewan. Mencari Tuhan dengan akal. Gimana konsepnya, Kang? Tuhan itu bisa dilogikakan. Tuhan itu bisa dirasionalkan. Nah, yang jadi masalah saat ini, banyak ilmuwan pintar-pintar, tapi orang ateis dia. Kayak Stephen Hawking. Orang ilmu diakui semua itu. Tetapi salah konsep menggunakan akal. Akal itu, pendekatan penggunaan akal itu ada dua. Satu namanya metode rasional, yang kedua namanya metode ilmiah. Metode ilmiah ini metode yang butuh alat bantu, bisa direpetisi dan hasilnya selalu sama. Contoh, dulu yang sekolah ada uji coba praktek nanam toge. Betul ya? Ada kacang hijau gitu kan, masukin gelas gitu kan, tutupin gitu ya. Nah, ada yang dibasahin, ada yang enggak, ada yang kasih cahaya, digelap-gelapin gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya basah, pasti jadinya toge gitu kan. Mau diulang berkali-kali pun, pasti kejadiannya sama. Ini namanya metode ilmiah. Nah, metode rasional, nggak butuh alat bantu, yang sifatnya rasional saja. Kita itu punya satu pemahaman yang sama, oh pasti jawabannya sama. Namanya metode rasional. Aku nggak lihat ini, tapi aku yakin ada yang bikin bangku ini. Rasional? Semuanya sama semua? Kita nggak pernah janjian kan? Nah, itu namanya metode rasional. Pasti ada yang buat bangku ini. Dapat dipahami ya? Nah, ini konsep menggunakan akal ada dua, ilmiah dan rasional. Nah, kebanyakan orang ateis yang kita pinta itu, dia ingin mencari Tuhan dengan metode ilmiah. Mana buktinya? Mana alat pembuktiannya secara empiris tuh? Bisa dilihat. Salah pakai otak, bro. Untuk mencari Tuhan, jangan gunakan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah, contoh lagi. Contohnya apa, Kang? Contohnya, kalau kita datang ke dokter langganan. Kalau sakit, datangnya kemana? Dokter lah ya. Udah kelihatan tulisannya kan? Dokter gitu kan. Membedakan mana dokter yang asli, mana tukang pijet, mana dukun beranak, apalagi mana dukun santet. Pertanyaan saya, bisa nggak akal kita tuh membedakan? Bisa kan? Nggak perlu kita apa ya istilahnya metode ilmiah gitu kan, harus kita uji gitu. Nggak. Tanda-tandanya kalau dokter asli itu apa sih? Bajunya, tanda-tandanya kan, apalagi Pak? Di rumah sakit gitu kan, kalau di rumah gubuk dukun gitu kan. Iya, logika masuk akal kan, betul ya, sepakat ya, sepakat ya kan, di rumah sakit kan. Iya, nggak masalah, kita mikir nih, apalagi tanda-tandanya. Bawa stetoskop, nah, masuk akal? Akal. Nggak mungkin dukun barang pakai stetoskop kan, nggak masuk akal, itu nggak masuk akal. Ya kan? Apalagi tandanya, ruangannya putih gitu kan. Kalau gelap ada asap-asapnya dukun pasti. Kan lagi gitu kan sederhana kan. Itu untuk mengetahui keasliannya. Nah, udah tahu kita dengan akal kita ini dokter yang asli. Ketika ditanya yang mana yang sakit, ini Pak, telinganya ini suka sakit. Oh, ada pembengkakan. Dikasih obat lah anak saya. Ketika anak saya dikasih obat, Goji yang paling kecil itu, ini kemarin malam.
kasih obat. Apakah istriku itu nanya-nanya? Apakah istriku itu komplain atau ngising-ngising pengen tahu? Ini dimakan ya 2 kali 3, dimakan 1 kali 2. Ini dihabiskan ya. Kan gitu lagi kayaknya kan? Antum semua datang ke dokter itu nanya, protes atau kepo sih? Pak dokter, kenapa ini 1 kali 2? Kenapa ini 2 kali 3? Kalau saya nyemil-nyemil aja langsung habis, boleh nggak? Apa kata dokternya? Pergi kamu dari sini. Pasti gitu loh. Pasti. Iya, makanya kamu dikasih tahu juga nggak bakal tahu gitu loh. Dengan kata lain, keyakinan kepada dokter, kita tidak pernah ketinggalan satu hal. Datang kepada dokter, apa tuh? Membawa keyakinan. Betul ya? Kalau antum gak yakin, gak bakal datang ke dokter itu. Nah, begitupun masalah akidah, masalah agama. Gak boleh ketinggalan apa namanya? Keyakinan. Sehingga ketika tadi agama itu bilang, gak boleh riba ya, gak boleh pacaran misalnya ya, gak boleh pegang-pegangan tangan misalnya ya, antum siap, samina wa ata'na. Konsepnya begitu. Jadi akal kita gunanya tidak untuk menentukan mana baik, mana benar. Bukan itu fungsinya akal. Akal kita mencari apa kebenaran itu, setelah dapat, akal tunduklah pada kebenaran itu. Dapat dipahami maksudnya? Tugas kita itu, akal itu tugasnya, cari dokter yang tepat mana. Setelah datang ke dokter tuh, tinggalkan akalnya, apa kata dokter, ikutin sudah. Kan begitu konsepnya. Begitu tentang masalah akidah atau keyakinan. Gunakan akal untuk mencari Tuhan yang hak, yang paling betul, yang nggak bisa lagi diragukan. Setelah itu, tunduk apa dikatakan oleh Tuhan. Setelah itu, akal tinggal saja, jangan dipakai lagi. Nah, kebanyakan di antara kita itu memakai akalnya kebablasan. Udah tadi, udah kasih tahu, oh Tuhanku tuh ini, akal logika yang kita bahas. Terus Tuhan bilang begini, jangan begini, jangan yang A, B, C, D. Masih pakai akal juga, kayaknya enggak deh ini. Kayaknya boleh kalau sedikit ini. Kayaknya kalau ujung-ujungnya boleh deh, kayaknya. Kayaknya boleh. Kan kebanyakan begitu. Justru disitulah bukti ketauhidannya seorang Muslim. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dapat dipahami ya? Ini yang mau kita bahas malam ini. Kalau waktunya habis, kesambung minggu depan ya. Tadi kelamaan bukanya. Ya Allah. Konsep tentang finding God atau menemukan Tuhan. Seluruh manusia, secara fakta sih yang saya pahami, sampai malam ini terus mencari tahu di mana sih letak yang namanya Tuhan itu. Bahkan yang saya yakini ya, bukan saya nih, saya lagi baca-baca itu eksistensi Tuhan itu mulai digeserkan dengan yang namanya teknologi AI. Betul ya? Iya kan? Nanya apa aja itu tahu semuanya. Layaknya Tuhan. Dan yang jadi masalah, sebagian menganggap bahwa adanya Tuhan dan adanya agama itu malah menghambat kemajuan manusia. Ada yang bilang begitu. Loh gini, karena adanya agama itulah, karena adanya Tuhan itulah, manusia tidak menjadi produktif. Contoh, udah kerja mati-matian, udah kerja maksimal, tapi dapat rezekinya kecil. Kalau bagi Muslim, ya sudah sabar, memang begitu rezekinya. Tapi kalau kata yang komunis, nggak bisa begitu, harus dipaksakan lagi. Kalimat ya sudahlah, emang segitu giginya, itu dianggap melemahkan kaum muslimin, melemahkan manusia. Agama dianggap oleh sebagian orang di luar sana sebagai sesuatu yang candu. Pernah lihat orang yang ibadahnya soleh banget, tawadu banget, sholat aja, hingga akhirnya dia tidak menjadi produktif dalam kehidupannya dia. Ada yang begitu. Nah, itu mendapat stigma negatif. Katakan itu akibat candu agama. Nah, kita bahas lagi di sini. Itu penjelasannya lah ya. Tapi intinya malam ini kita ingin mencari finding God. Benarkah pencipta itu ada? Kalau tidak ada, kalaupun ada,
Jika ada, siapakah dia? Tadi di awal saya udah buka prolog, ya kan? Saya udah spill dikit-dikit bahwa pencipta itu ada. Jika ada, siapakah dia? Ada berapa sih konsep pencipta di Indonesia? Indonesia aja dulu, nggak usah jauh-jauh kayak Thailand segala macam. Ada yang namanya Tuhan Yesus. Betul ya? Ada namanya Sang Hyang Widi. Ada yang namanya Dewa Krishna, Mukti segala macamnya. Ada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya, kalau Konghucu itu apa? Dewi Kuan Yin. Sun Gokong. Banyak kan? Semuanya boleh nggak mengklaim yang paling tepat Tuhannya dia? Boleh, nggak ada masalah. Ya kan? Nah, disinilah difungsikan gunanya akal untuk menentukan di antara kelimanya itu. Soalnya begini teman-teman, kalau kita beragama pakai feeling, pakai perasaan, yakin saya, pindah-pindah agama kita itu. Karena perasaan manusia itu sangat tergantung dengan kondisi dan situasi lingkungan. Dan apa yang dihadapi saat itu. Betul nggak? Kalau saya bilang sama teman saya yang non-muslim, bro, masuk Islam ya bro. Emang kenapa sih masuk Islam, Min? Aku tadi sholat di musola itu, siang-siang, panas ketika saya wudhu, itu dingin banget, adem banget, sejuk banget. Islam agama yang paling betul. Masuk Islam dia? Enggak, kalau alasan begitu. Enggak. Dia bilang, enggak usah wudhu, aku juga mandi juga dingin gitu kan. Ya kan? Itu kan kita kan perasaan itu. Dapat dipaham katanya? Nah, ini kita bahas malam ini, pending. Kalau Tuhan, nah, kalaupun dia ada, katakan si A Tuhan itu. Mengapa kita percaya pada dia dan apa buktinya? Nah, ini konsep untuk mencari Tuhan. Dapat dipahami ya? Tipis-tipis ini, pengen kita lanjut minggu depan lagi, sudah cukup malam ini. Aku masih bikin gantung-gantung gitu kan. Ya Allah. Tapi ini harusnya secara logika saya sih, ini menjadi big question bagi semua manusia. Harusnya. Tapi kita kadang-kadang tidak peduli kan. Padahal ini menurut saya sih pondasi nih. Antum bisa menyelesaikan masalah ini, kelar hidup antum. Kelar hidup antum. Masalah apapun, sepele. Kalau bisa menemukan jawabannya semua ini, saya clear gitu loh. Kalau belum nemu semua jawabannya nih, masalah sedikit aja, galaunya minta ampun. Ya enggak? Karena nggak percaya kepada Tuhan. Listrik, kilometer listrik itu bunyi-bunyi, tit, nggak punya duit, galaunya minta ampun. Ya kalau percaya kepada Tuhan, gampang. Ada Gusti Allah. Nggak diisi juga, gelap setiap malam, nggak masalah. Ada Gusti Allah. Nah iya kan? Nah iya. Tapi kalau nggak percaya kepada Gusti Allah, yakin saya itu jadi begal, jadi copet kita. Ini masalahnya nih. Yakin nggak sama Gusti Allah? Yakin kalau Tuhan itu ada? Nah, itu kita ingin bahas malam ini ya teman sekalian. Yakin, tapi gitu kan, itu keyakinan menurut saya itu agak kocak gitu kan. Yakin ada Tuhan, tapi itu pakai tapi. Ya Allah, Masya Allah kan. Di dalam Al-Quran, Allah udah menyindir kepada kita. Tiada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Maksudnya Allah tuh nyenggol dikit-dikit lah, sepil-sepil dikit lah. Boya kalian tuh mikir lah, kalian tuh dibuatkan dari siapa? Apa yang menciptakan kalian? Gitu. Sedikit motivasi. Ada tulisan yang saya dapat di meme di Facebook itu. Seorang kulit hitam Afrika, dia nulis di dalam ini gerobaknya. Mungkin sudah pernah baca kali. Bagus tulisannya. Bagaimana mungkin aku bisa takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Berarti dia yakin betul-betul. Pertama dia yakin ada Tuhannya, kedua dia yakin Tuhannya itu kaya. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin. Nah, ini tentang konsep hidup teman sekalian. Jadi kalau udah paham ini,
udah paham konsep hidup ini, maka akan melahirkan tingkah laku kita, akan melahirkan perbuatan. Antum itu mau ngelakuin apapun, kalau nggak yakin, nggak bakal berbuat. Contoh, dua gedung tinggi nih, cuman sebilah papan. Di sini dikasih uang 50 juta untuk nyebrang ini, set. Mau nyebrang apa enggak? Silakan. Enggak. Apapun jawabannya 50-50. Iya kan? Betul nggak? Dari gedung yang sebelah sini, titik nol tadi itu mau pindah gedung sebelah sini, ada harimau yang seminggu udah nggak makan. Nyebrang apa enggak? Hah? Nyebrang kan? Karena antum yakin pasti, kalau aku nggak pindah, aku mati nih. Keyakinan itulah mendorong nanti tingkah laku kita. Keyakinan, maklumat sabiko, informasi membentuk tingkah laku manusia. Katanya yakin apa tidak yakin. Nah, saatnya teman-teman sekalian, setidaknya ada 3 jenis keyakinan yang bisa saya lihat secara fakta. Boleh sepakat, boleh tidak. Tapi keyakinan yang pertama itu adalah keyakinan tentang hidup gayanya komunis, sosialis, kapitalisme, dan Islam. Semuanya ini memiliki keyakinan yang khas tentang kehidupan dan memiliki gaya hidup yang khas juga. Kalau ada yang pendapat yang lain, silakan. Tapi saya meyakini ketiganya ini yang bisa kelihatan secara pondasi. Kalaupun ada varian beda-beda, tapi pasti pondasinya sama. Ini yang menjadi keyakinan yang saya lihat yang muncul. Contoh ya, di dalam akidah atau keyakinan, sosialisme menganggap semua itu berasal daripada materi saja. Dalam pandangan sosialisme atau komunisme, manusia itu seperti saya bilang di awal tadi ya, manusia itu hanya sebatas materialisme yang terbentuk oleh kondisi alam. Jadi kalaupun kita itu mati, masuk tanah, cukup sampai di situ, dimakan cacing belatung dimakan ayam dimakan burung lagi, burung mati lagi. Manusia dalam pandangan komunisme itu hanya salah satu daripada rantai makanan kehidupan. Itu katanya orang komunis. Makanya komunis itu gampang banget bunuh-bunuh orang itu. Kalau dalam pandangan akidah kapitalisme adalah sekularisme. Dia mengatakan bahwa iya sih Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak memiliki konsep kehidupan. Konsep kehidupan, akal manusia menentukannya. Katanya kapitalisme, akhirnya sekularisme. Kalau dalam Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya meyakini saat ini, walaupun KTP-nya Islam, lahir dari mama yang Islam, bahkan ibu haji, tapi bisa jadi ada yang akidahnya sosialisme komunis, ada yang akidahnya sekularisme, ada yang Islam. Ini fakta menurut saya saat ini. Nggak perlu nunjuk siapa-siapa, cuman kayaknya dulu aku yang gini deh. saya kayaknya aku dulu tuh sekularisme deh, kayaknya dulu saya. Bapak saya itu Islam, mama saya itu Islam. Insya Allah orang baik semua. Nah, dalam konsep kapitalisme yang diutamakan itu adalah bagaimana memuaskan kebutuhan jasmani. Itu yang saya lihat kehidupan saat ini. Walaupun Indonesia 80% adalah penduduk muslim, tapi dalam kehidupan faktanya yang tampak gitu, semuanya memenuhi kehidupan yang bersifat jasmaniah. Untuk mendapatkan kehidupan yang bersifatnya kesenangan yang bersifat jasmaniah, mau tidak mau dibutuhkan ada yang namanya duit. Jadi semua kehidupan saya dimulai oleh yang namanya duit. Betul kan? Ya. Betul ya? Nah, ini katanya konsep teori kapitalisme. Ini konsep asal muasal kehidupan dalam sudut pandang komunis, sosialis. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini berawal hanya sebatas dari mulai Big Bang. Dengan Big Bang itulah
terbentuk segala keseimbangan di alam semesta ini. Ini konsep sosialisme. Berdasarkan ini mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi secara pakai akal pendek saya, masuk akal juga sih. Saya udah kasih kisi-kisi di awal tadi kan, bahwa memang kehidupannya berjalan dengan sunatullahnya saja. Bagi yang bisa bertahan, dia hidup berevolusi. Bagi yang bisa bertahan, dia mati. Betul nggak sih? Iya kan? Ini yang katanya mereka adalah 4 fase kehidupan dalam alam semesta ini. Muncul pertanyaan, Kang, kita kalau bahas ini sih bukan bahas Tuhan. Ini konsep akidahnya komunis. Kajian yang biasa saya pakai itu menggunakan metode perbandingan. Kita banding-bandingin. Nah, nanti bandingin kapitalisme, bandingin dengan komunis, bandingin dengan Islam. Dalam bayangan komunis sosialisme, manusia itu dulu asal muasal kehidupan adalah ini, bersel satu. Ada satu sel yang datangnya dari luar angkasa, katanya dapat kehidupan. Nah, naik sedikit-sedikit ke pinggir-pinggir sungai, naik ke darat lagi, hingga menjadi makhluk hidup yang berevolusi sekian juta tahun. Mereka mengatakan Big Bang, ada dinosaurus sudah mulai berubah hingga mamalia modern saat ini. Jadi semua itu revolusi. Dan kita pun, kata mereka, itu dulu berasal daripada yang namanya Charles Darwin. Iya. Kita dulu begini katanya dia tuh. Karena berevolusi sekian juta tahun, jadilah saya. Jadilah antum semua. Jadi bagi masa ganteng, jangan sok ganteng. Dulu kalian tuh monyet semua itu. Iya, monyet. Nggak usah songong, katakan nggak usah songong. Ini katanya orang komunis. Kata orang ateis. Saya punya 4 kali pertemuan, 4 sesi tentang sains dalam Islam. Bagaimana Islam mendudukan teori evolusi dengan rasionalitas manusia menemukan Tuhan. Nah, semua ini diawali oleh Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu alam semesta itu bergerak dengan sunatullahnya saja. Diperkuat pendapat ini oleh yang namanya Alexander Opamin. Stanley Miller mengatakan generasi lupa lagi. Dia mengatakan makhluk itu awalnya berasal daripada benda mati lah, tapi alam yang memberikan dia kehidupan. Itu katanya orang komunis. Tapi muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau kita anggap idenya komunis itu betul, nah, muncul banyak pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana bisa seluruh dinosaurus ini punah? Missing link antara setiap fase kehidupan. Dari Big Bang, dinosaurus, mamalia purba, menjadi manusia modern. Ini kan 2 fase yang lonjakannya tuh terlalu jauh gitu loh. Terus tidak ada yang bisa menghubungkan antara satu fase dengan fase-fase yang lainnya. Sampai saat ini, ilmu tuh masih mencari juga. Ini kemana ini? Kok nggak nyambung gitu loh. Nah, itu kaum komunis nggak bisa menjawab itu. Apalagi, Kang? Bagaimana ketidakteraturan justru malah menghasilkan kesempurnaan. Salah satu logika berpikir mematahkan pendapatnya komunis atau sosialis atau teisme. Contoh gini, awalnya Big Bang kan ya, pang, jadilah keseimbangan alam semesta ini, jadi bagus gitu ya. Kan maksudnya begitu ya. Pertanyaan saya, kalau saya punya batu bata, saya lemparkan ke tembok, set, pecah, jatuh, jadi mainan anak-anak yang lebih bagus. Masuk akal apa tidak? Kalaupun ada kemungkinan, berapa juta kemungkinannya? Batu bata ini, yang kayak begini lah, saya lempar ke tembok, dang, pecah, membentuk sesuatu yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih seimbang. Masuk akal apa tidak?
konsep itu dipakai oleh komunis sosialis. Mengatakan, kebetulan aja ini kita bisa hidup. Bagi saya, jauh, nggak masuk akal bagi saya gitu loh. Bagaimana mungkin yang tidak teratur itu malah menghasilkan kesempurnaan? Kehidupan dunia itu hanya ada di bumi, tempat itu nggak ada. 1 senti bumi ini geser lebih dekat kepada matahari, gosong kita. 1 senti bumi ini geser menjauh matahari, beku kita. Ini menjadi bukti keseimbangan gitu loh. Terus masih percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Masih nggak yakin kalau yang menciptakan. Kemungkinannya 1/10 pangkat 10 pangkat 1/3, atau Roger Penrose mengatakan more than tidak mungkin. Kebetulan itu bisa terjadi. Contoh lah, saya ambil pasir gitu ya di pinggir pantai, ambil pasir kan, set, saya lempar dia, saya kasih tanda ini pasirnya, yang kecil itu pasirnya kan, saya lempar, tiup, saya balik minggu depan, saya bisa ketemu lagi dengan pasir yang sama. Mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Jadi kalau katanya Stephen Hawking itu kebetulan, enggak, ini aneh bagi saya. Justru keseimbangan inilah membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu, kalau semuanya serba kebetulan, tidak ada yang setting, saya yakin bentuk dan tubuh kita malam ini beda-beda semua. Kalau semua dengan kebetulan, ada yang hidungnya di kaki, ada yang telinganya di bokong gitu kan, ada yang matanya di jempol gitu kan. Kalau semuanya itu serba abstrak gitu kan, kebetulan semua. Betul nggak sih? Masih mending, masih ada untung kali kalau matanya di jempol kaki, bisa ngintip gitu kan, gitu kan. Tapi begitu kesandung kan benjol matanya. Iya nggak sih? Dan menurut saya justru satu bukti adanya Tuhan, dan saya meyakini ada yang menciptakan. Tolong perhatikan. Kita ini semua beda-beda asal-usulnya, tapi casingannya beda-beda semua. Tapi dalamannya sama. Itu menunjukkan kepada saya tuh 6,5 miliar penduduk di muka bumi ini. Semuanya sama. Dalamannya. Casingnya beda-beda. Ini menunjukkan kepada saya, ada yang setting dunia ini. Ada yang ciptakan dunia ini. Ada yang bikin dunia ini. Gak benar kebetulan. Bilang, Tuhan itu ada ya. Masuk akal pendapat saya? Kebayangan tuh. Kalau kita isinya ini satu dengan itu beda-beda. Nggak ada sekolah yang namanya dokter itu. Antum sakit tuh, ususnya sakit gitu, dibelek, jantung bilang di sini, ya kan? Satu di sininya, paru-parunya sebelah sini gitu kan, lambungnya di belakang gitu kan, nggak gitu kan? Kesamaan inilah yang menurut saya tuh ajaib gitu. Cuma kan kita sempat mikir nggak sampai ke sana? Nggak. Padahal katanya waktu di awal tuh, pakai akalmu, banyak ratusan ayat dalam Al-Quran mengatakan, pakai akal kalian untuk menghidup itu, berpikirlah. Nggak mungkin gak ada yang menciptakan alam semesta ini kalau sekiranya semua itu serba kebetulan gitu. Tubuh kita ini ya profesional banget gitu loh. Iya sih? Kepala satu di atas gitu kan, telinga dua samping, tangan gitu kan, kelaminnya di tempatnya pas banget gitu loh. Kebayang nggak kalau kelaminnya tempatnya di mana-mana gitu kan? Kebayang sih? Allahu Akbar. Saya ingin mengajak anda berpikir itu hal yang sederhana ini. Harusnya membuat kita yakin, ya Allah, ciptaanmu ya Allah. Cuman kadang-kadang kita nggak yakin gitu, nggak mau berpikir sejauh itu gitu loh. Nah, kalaupun katanya manusia itu berasal daripada manusia, asalnya daripada kera misalnya, simpanse kalau katanya mereka. Pertanyaannya kenapa saat ini kok masih ada simpanse? Harusnya simpanse itu udah habis menjadi manusia semua. Kalau betul-betul kan, namanya konsep ini revolusi makhluk hidup. Atau kita mau bilang simpanse itu makhluk yang tidak bisa bertahan gitu loh.
dengan fenomena alam. Jadi tetap menjadi simpati yang nggak bisa begitu. Nah, semua ini menjelaskan kepada kita bahwa satu hal, God must exist. Tuhan pasti ada. Ya nggak sih? Siang dan malam, alam semesta, kita anggap oksigen ini, keseimbangan tubuh kita semuanya. Kita punya anak lahirnya juga, kita manusia, punya anak juga, anaknya anak manusia juga. Kita mencerminkan bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Jadi untuk mengenal sesuatu ciptaan, pencipta, lihat saja, salah gini kawan. Adanya sesuatu itu menunjukkan ada yang tuh. Nggak perlu saya paksa kan untuk mengakui bahwa ada yang menciptakan bangku ini. Nggak butuh saya paksa kan. Itu rasional aja itu. Dapat dipahami ya? Nah, tanya, benarkah pencipta itu ada? Nah, ada. Semakin kita menafikan keberadaan pencipta, justru fakta keberadaannya akan semakin jelas dan tidak terbantahkan. Antum mau teliti apapun, pasti akan ketemu yang namanya Tuhan. Logika ya. Ini yang sampai saat ini belum mampu dipecahkan oleh kedokteran ini. Ilmu kedokteran belum bisa memecahkan ini. Tahu nggak apa yang ada pada tubuh laki-laki, tapi tidak punya fungsi pada tubuh laki-laki? Fungsinya hanya pada tubuh perempuan. Tahu yang namanya sperma? Iya. Muncul itu. Ini salah semua nih, kalau kedai gitu. Ya kan? Tahu sperma itu tahu kan ya? Pernah lihat kan? Ya kan? Itu nggak ada gunanya pada tubuh laki-laki. Bikin awet muda, enggak itu mitos. Itu mitos itu. Sperma itu hanya berguna di tubuhnya perempuan. Oke, saya kasih clue. Saya kasih uniknya di sini. Sperma itu ketika dia masuk ke ovumnya wanita, tugasnya hanya satu, membuahi ovum wanita. Ovum wanita itu ada dua jalur dia, kanan dan kiri gini. Nah, ketika sperma itu masuk ke dalam ovum wanita, semua itu masuk bersamaan. Nggak ada tercabang dua. Dia pasti tahu langsung di sebelah kanan atau sebelah kiri itu. Wanita beda-beda, ada kanan ada kiri dia. Tapi sperma itu tahu tujuannya dan sperma tahu dia harus bawa apa. Sifat ovum wanita itu bersifat asam. Dia sudah bawa penangkal asamnya sperma itu. Dan tahu dia tujuannya kemana. Padahal dia belum pernah masuk kan? Tahu kalau kita ya? Iya. Ya kan? Belum pernah masuk ke satu tempat, tapi sudah tahu aku bawa apa, tujuanku kemana, beloknya mana, pengkolannya mana. Logika saya, bayangan saya, bisa jadi ovum wanita tuh udah kasih kode kepada sperma tadi tuh. Beb, pengkolan kanan ya. Nanti belok kanan, jangan belok kiri, kosong di sana gitu. Tapi semua tahu tuh, sampai saat ini tahu tujuannya sperma itu, dia bawa penangkal racunnya, tahu apa tugasnya. Bahkan dia belum pernah masuk ke sana. Ilmu kedokteran sampai malam mengatakan ini rahasia yang belum bisa diselesaikan oleh ilmu kedokteran. Kenapa bisa begitu ya? Itu hal yang paling kecil gitu loh. Masa antum masih belum percaya itu nggak ada Tuhan gitu, nggak ada yang menciptakan? Nggak mungkin. Dan cuman itu jalan masuknya. Paham maksud saya nggak sih? Saya bikin sama-sama bahwa segala keuletan, keseimbangan kita hidup ini, itu menunjukkan bahwa ada satu yang membuat kita. Bukan hanya membuat, ada satu yang membuat dan ada satu yang mengkondisikan, mengatur semuanya. Iya nggak? Kalau sampai segala keseimbangan ini atau belum meyakini adanya Tuhan, kebangetan sudah. Menurut saya sih, kebangetan. Mata kita itu pas posisinya di situ tuh, ada yang ciptakan. Iya. Nah, apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan bahkan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta itu ada di dalam semesta maupun di dalam diri kita. Satu lagi,
keistimewaan. Sidik jari itu nggak ada sama-samanya. 6,5 miliar manusia di atas muka bumi ini nggak punya sidik jari yang sama. Pasti beda-beda. Nah, jika ada, siapakah dia? Kalimat barusan tadi nih, sampai yang sebelumnya tadi itu, boleh diklaim, boleh dipakai oleh semua agama manapun, sehingga mereka mengatakan, Tuhan ada. Betul ya? Karena masih bersifat umum dan logika saja. Pertanyaannya, kalau ada Tuhan, Tuhannya tuh yang mana? Balik lagi. Kan begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Kalau dia bisa menjawab nanti, dari mana asal manusia, untuk apa kita diciptakan, akan kemana kita setelah kehidupan ini selesai. Nanyanya kepada Tuhan. Dari mana asal manusia, untuk apa kita diciptakan, akan kemana kita setelah kehidupan ini. Ini yang bisa menjawab adalah yang menciptakan manusia, namanya Tuhan. Kalau antum percaya kepada yang namanya Tuhan. Gitu ya? Ya. Nah. Dari masa manusia, bagaimana memastikan adanya sang pencipta menggunakan akal, tadi kita terbahas. Mana dia? Nah, untuk mengenal yang namanya Tuhan, itu menggunakan akal. Tadi kan saya bilang ya, ini mulai masuk nih, pada mau habis waktunya. Mulai masuk konsep mengenal Tuhan, pakai akal, yang sifatnya rasional. Dan saya yakin kita memiliki jawaban yang sama. Tapi saya ingin tanya dulu sama teman semua. Ini test case ini konsep belajar gitu ya, bagi saya konsep belajar. Kalau saya tanya, tolong jawab ya. Jawab yang kenceng. Saya bekesah dulu. Bekesah. Suatu ketika, saya dulu sempat kuliah. Ya kan? Kuliah. Jam kuliah saya itu jam 9 pagi masuk kelas. Pagi-pagi saya bangun, kaget lihat jam 7. Wih. Pikiran saya masuk jam 8. Belum mandi, belum setrika baju. Ngebut ke kampus. Saya pikir sudah telat saya ini. Sampai di kampus, ruangannya seperti ini. Sampai di kampus ruangan seperti ini. Jam 8. Kok belum mulai? Berarti kalau saya nyampe di kelasnya begini, kesimpulannya apa tadi? Kecepatan atau apalagi sebelum yang lain? Udah lihat jadwalnya ya, Bu? Iya, enggak lihat jadwal ya. Tapi saya masuk ruangan, kelasnya seperti ini. Kesimpulannya apa? Rapi semuanya masih. Belum mulai. Sepakat apa enggak? Jawab aja. Salah nggak apa-apa. Kalau saya ke kelas begini, oh rupanya aku kecepatan. Berarti kelasnya belum mulai. Gitu dong. Kelasnya belum mulai. Baru jam 8 ini. Ke kantin lah saya. Ke kantin sama teman-teman. Sarapan, diskusi, makan, segala macamnya. Lupa. Sampai jam 11. Saya balik ke kelas. Rupanya, kelasnya sudah seperti ini. Kesimpulannya apa? Telat sudah selesai. Kelasnya sudah selesai. Kok tahu udah selesai? Iya, ada yang nulis. Masuk akal? Iya. Kita bahas apa kan? Tenang, nanti ketemu Tuhan ini. Kesannya begini dulu. Kelasnya sudah selesai. Wah, telat aku masuk kelas ini. Kusimpan tasku di kelas. Aku ke toilet, ke WC, lewat jalan depan kelas, keluar gitu kan, lantai 2, ke WC. Di WC saya ngapain? Nggak bakal tahu kalian, aku nggak ngomong kan. Pokoknya mau BAB, mau BAK, itu urusan saya kan, nggak usah dibahas. Apa di WC? Wah, lama saya ngedit di WC. Kurang lebih 20 menit, setengah jam lah. Balik saya ke WC. Di WC, balik saya ke kelas. Di kelas, ada tulisan lagi. Habis ke toilet ya? Kok nggak ngajak-ngajak?
Pertanyaan saya, siapa yang nulis ini? Saya udah lihat kosong semua udah kelas ini. Siapa yang nulis ini? Tebak aja. Aku udah penjaga kampus. Penjaga? Penjaga itu apa? Kampus. Penjaga kampus. Ada yang lain? Temannya. Temannya. Gitu ya? Teman gitu ya. Saya ngedap-ngedap. Kok nggak ada? Tapi ketika saya sebelum ke toilet itu, kelasnya kosong tuh kelasnya. Kosong kelasnya. Saya cari tuh, lihat ke bawah, wah lapangan udah kosong, udah jam 12 makan siang. Saya tengok kanan, depan pintu kelas, kosong. Sana kosong. Atas nggak ada lagi. Terus saya balik lagi, masuk ke dalam kelas. Ganti tulisannya. Cie, yang penasaran. Pertanyaan, ada yang nulis ini? Kau tahu? Nggak usah ngegas, santai. Ada tulisannya kan? Siapa yang nulis? Pertanyaan, kira-kira di mana? Di balik tempat itu. Di balik motor emang kepeng gitu kan? Tapi masih ada yang nulis nggak ini? Ada. Kira-kira sembunyi di mana deh? Di belakang mana? Aku ngendap-ngendap bro. Meja pertama nggak ada, meja kedua nggak ada, kosong. Meja ketiga kosong. Diam. Apa sih? Cerita gini, apa sih faedahnya? Faedahnya aku nulis sama antum semua bahwa keberadaan sesuatu menunjukkan adanya pencipta. Kalau tadi saya bilang tuh nggak ada yang nulis, pasti pikirnya hantu ini. Ada yang bilang, pocong Kang yang nulis. Pocong tangannya diikat, gimana gitu yang nulis itu. Kan? Keberadaan sesuatu itu menunjukkan adanya pencipta. Faedah kedua, ini kaidah itu kan kaidah pertama ya. Kaidah yang kedua, lain lagi materinya. Oh, ini dia. Kaidah yang kedua, bahwa pencipta dan ciptaan tidak pernah sama. Pencipta dan ciptaan nggak pernah sama. Tukang kayu dan meja kayunya sama atau beda? Beda. Sama manusia dan komputer, walaupun manusia menciptakan komputer juga pasti beda. Bisakah komputer menciptakan komputer juga? Nggak bisa. Bisakah manusia menciptakan manusia? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah manusia menciptakan manusia? Betul. Iyalah. Kalau ada yang bilang, itu kawin bikin anak gitu kan. Ciptakan anak dia tuh. Nggak gitu konsepnya. Gitu kan. Kalau saya kawin, saya bisa bikin anak gitu misalnya. Lo bisa setting loh. Hidungnya anak itu mancung, rambutnya pirang gitu kan. Tapi nggak bisa kan. Jadi anak itu bukan kita bikin, dikasih. Konsepnya begitu. Bukan kita buat. Banyak yang udah nikah puluhan tahun, nggak punya anak. Banyak juga yang nggak nikah punya anak. Apa tuh masalahnya? Bisa kamu menciptakan manusia? Tidak bisa. Jadi kaidah kedua, itu sesuatu yang dibuat tidak akan sama dengan pembuatnya. Jadi kalau ada agama yang not that feeling ya, Tuhannya sama dengan makhluk ciptaannya, saya melakukan konsep agama itu. Kalau ada agama yang Tuhannya sama dengan makhluknya, bagi saya nggak masuk akal. Sehingga pencipta bersifat wajib was pasti adanya. Dan pencipta itu gini. Kan tadi kita bilang ya, setiap ciptaan
pasti ada penciptanya. Muncul pertanyaan kritis bagi orang ateis. Kalau begitu Kang, siapa yang menjadi penciptanya sang pencipta? Pernah nggak nanya seperti itu? Pernah. Pernah. Pernah dengar. Pernah. Ada 3 kemungkinan asal muasalnya sang pencipta. Pertama, ada yang menciptakannya. Salah. Ini Tuhan. Tuhan ini ada, pasti ada yang menciptakan. Muncul. Oke, Tuhan B. Tuhan B ada. Pasti menciptakan Tuhan B. Oke, kasih aja. Tuhan C. Tuhan C ada ini. Pasti menciptakan Tuhan C. Tuhan nggak ada ujungnya. Namanya E nanti itu ujungnya. Nggak mungkin yang menciptakan sang pencipta. Yang ketiga, menciptakan dirinya sendiri dia. Nggak mungkin. Dari tidak ada, Tidak ada. gimana sih? Tidak ada. Nggak ada menjadi ada. Itu pun nggak mungkin secara akal. Oleh karena itu dalam pandangan kitab, dalam ulama-ulama klasik bilang, mau di kitab NU mau kitab manapun ya, katakan bahwa pencipta itu bersifat wajibul wujud. Pasti adanya, tidak diciptakan dan tidak bergantung kepada yang lain. Dapat dipahami sampai di sini? Nah, yang ketiga, pencipta bersifat azali atau kekal. Nah, ini kaidah yang ketiga. Ini ya, mohon maaf ya, saya terputus tadi. Kaidah yang pertama menyebutkan bahwa adanya ciptaan mencerminkan adanya sang pencipta. Yang kedua, ciptaan beda zatnya dengan sang pencipta. Yang ketiga, kaidahnya adalah ciptaan mencerminkan karakteristik daripada penciptanya. Saya tanya sama antum, kalau nemu lukisan begini, logika antum, akal antum, yang lukis ini Anak-anak. anak-anak. Sepakat kita? Ya. Ya. Anak-anak yang lukis. Nggak mungkin master pelukis kan? Mungkin. Ada lukisan begini. Menurut antum, yang ciptakan lukisan ini siapa? Pelukis. Kalau saya bilang anak SD tadi itu, Mungkin. mungkin. Termasuk detail. Saya bingung sama antum semua sebenarnya. Tapi ini terkait dengan kekhasan daripada sang pencipta. Itu mencerminkan ciptaan itu mencerminkan kekhasan daripada sang penciptanya. Nah, ciptaan merefleksikan karakter daripada penciptanya. Ini ada kesimpulannya, sesuatu yang dibuat tidak akan sama dengan pembuatnya. Kemudian menunjukkan adanya sang pencipta. Oleh karena teman-teman sekalian, bolak-balik slide-nya ya. Nah, menurut saya hanya agama Islam yang Tuhannya itu masuk akal. Pertama, pasti adanya karena ada alam semesta ini. Kedua, zatnya beda dengan sang pencipta, dengan ciptaannya. Yang ketiga, kita tuh kadang-kadang kagum dengan apa keajaiban teknologi saat ini. Ngeliat mobil mewah, Mercedes, kagum nggak? Wah, kagum, keren banget ini. Ngeliat moge, wah kagum, keren banget ini. Ngeliat mobil canggih, wah mobil canggih, wah kagum ini semua. Tapi kenapa kita nggak pernah kagum dengan alam semesta ini? Antum bisa ngukur kan bagaimana Allah itu menciptakan kehidupan ini gitu loh. Ciptakan antum semua 6,5 itu. Kalau sadar tuh, wih keren banget. Kita kadang-kadang lupa menikmati indahnya lembayung senja itu, bagaimana matahari terbentuk dan segala macamnya. Dapat dipatangkan nggak maksud saya itu ya? Soalnya yang antum lihat-lihat itu, yang antum lihat, antum kagum itu, semuanya itu ada batasannya. Semuanya itu bisa kita nalar gitu loh. Tapi dengan ciptaan Allah yang betul Allah turun tangan langsung, nggak ada yang bisa buat. Oleh karena itu sampai di sini, saya ingin bilang sama antum semua bahwa hanya Islam yang secara akal Tuhannya itu dapat diterima.
semua ciptaannya itu bergantung, tidak terbatas, lemah, bermula dan berakhir. Oleh karena itu, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu wajib tidak bergantung, wajib tidak terbatas, wajib Dia yang maha indah, Dia yang maha terjaga. Apalagi ya? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Al-Hafiz, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Awla, Al-Akhir, Al-Qudus. Dan semuanya ini menjadi layak disematkan kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena kita lihat ciptaannya. Bumi ini begitu istimewanya, alam semesta ini. Bumi ini ngelilingin matahari nggak sih? Ya. Di saat yang bersamaan, bumi ini bawa bulan. Keliling matahari kan? Berdua gitu. Di saat yang bersamaan, matahari, bumi, bulan. Keliling galaksi. Ada nggak senggol-senggolannya? Ada nggak tabrakannya? Ada nggak ketukar deh, capek ya keliling bumi ya, katanya bulan. Stop dulu deh aku, besok-besok lagi deh kelilingnya. Nggak ada begitu kan? Saya bilang, atau nggak kagum dengan itu semua itu? Atau nggak kagum kalau dengan ngeliat, kalau pulang ke rumah, ngeliat anak itu kan, ya Allah, ini kalau bukan karena ada yang menciptakan yang hebat ini, nggak mungkin anakku jadi jagoan begini, hebat begini, sempurna seperti ini, nggak mungkin. Tapi kita nggak pernah ingat itu kan? Kita nggak pernah menggali sampai ke titik keseimbangan itu loh. Nggak pernah menggali sampai sedalam untuk berpikir, berarti Tuhan itu keren banget ya. Dapat dipahami maksud saya? Nah, bagaimana hal semudah ini bisa luput dari perhatian kita? Bagaimana dengan kebenaran agama Islam? Nanti kita bahas kapan-kapan ini. Tapi secara fakta kita bisa meyakini bahwa kebenaran daripada surat Al-Ikhlas. Apa katanya Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu cuma satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, nggak mungkin banyak. Dalam satu negara saja hanya cukup satu pemimpinnya. Satu gunung hanya ada satu penguasa gunungnya. Kalau ada dua, kelahi mereka. Tapi sekali lagi betul, Allah hanya satu. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Tidak lahir dan tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tunggal. Walam yakullahu kufuwan ahad. Semuanya lah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini teman-teman sekalian, secara logika saya bilang agama Islam itu agama yang paling masuk akal. Ciptaan dan ciptaan pasti dua zat yang berbeda dan nggak mungkin sama. Dapat dipahami? Secara akal. Mau habis waktunya, singkat saja terakhir dari saya sebuah video pendek. Kalau seandainya selama ini kita beragama Islam hanya keturunan saja, hanya dogma saja, hanya ikut-ikutan saja, apa hukumnya? Ini bukan kata saya, ini kata ulama dan banyak kitab membahas tentang seperti ini. Masalah akidah ini masih berhubungan nanti dengan akal juga. Ya. Bagaimana akidah itu menggunakan akal? Orang yang menggunakan akalnya dia akan bebas dan ingin bebas dari bagaimana pandangan mazhab Hambali, tokoh Hambali. Ini yang bahas dua mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Ketika beriman nggak pakai akal. Mayoritas ulama-ulama Hambali mengatakan tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah. Taklid itu ikut-ikutan. Dinyatakan langsung oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan juga ulama-ulamanya yang menyatakan demikian. Seperti Abu Ya'la, Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah, Ibnu Najjar, ya, keluarga Ibnu Taimiyah. Bukan Ibnu Taimiyah yang kita paham, yang kita kenal, tapi keluarganya, ayahnya, kakeknya, itu pandangannya seperti itu. Tidak boleh kita taklid dalam masalah-masalah akidah. Masalah akidah yang seperti apa?
masalah akidah yang berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dituntut untuk coba fikir tentang keberadaan Allah. Iya. Adanya Allah itu tolong gali dengan dalil akal ini. Ya, jangan kata guru saya Allah ada. Jangan begitu. Nggak sah itu. Allah ada. Saya ada buktinya. Tak tahu. Yang jelas kata guru saya dulu, ya gitu Allah ada. Ini namanya taklid. Ya, ini namanya taklid. Ini yang dilarang oleh para ulama mazhab Hambali. Saya bacakan teksnya supaya lebih mantap dulu ya. Ini salah seorang ulama mazhab Hambali yang namanya Ibnu Haddad dalam bukunya Sifatul Fatwa. Beliau mengatakan la yajuzu at-taqlid fi ma yutlabu fihi al-jazm wa la ithbatuhu bi dalil mandir. Tidak boleh kita bertaklid dalam masalah-masalah yang kita dituntut harus yakin di situ. Untuk masalah keimanan ada Allah atau tidak, kita harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Nah, untuk bisa yakin dengan keberadaan Allah, itu hanya bisa tercapai dengan apa? Menggunakan akal. Gunakan daya akal untuk menggali argumentasi yang membuat kita yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu diantaranya juga At-Tufi, kemudian As-Safari, ini lebih tegas lagi kenyataan As-Safari. Kata beliau, qala ulama masa kita mengatakan yahrumu at-taqlidu fi ma'rifatillah. Tak boleh lebih tegas. Haram hukumnya kita bertaklid dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan pandangan Asy'ariyah, mazhab Asy'ari. Kalau kita belajar sifat 20 di kitab-kitab yang agak-agak besar lah atau menengah, itu kita akan dipertemukan dalam satu persoalan bagaimana status keimanan seorang muslim yang dia mampu berakal, mampu menggunakan akal ini untuk menggali bukti keberadaan Allah, tapi tak digunakannya. Hanya ikut-ikut saja, ikut kata guru ngaji, ikut kata guru MTA, ikut kata guru ngaji yang bilang Allah ada, dia juga bilang Allah ada. Pertanyaan dalilnya tak mampu dia sampaikan, tak mampu dia jelaskan dengan kemampuannya sendiri. Dalam mazhab Asy'ariyah mengatakan imannya sah imannya, bukan kafir dia, tapi berdosa. Kenapa? Situ berdosa. Jadi kalau dia meninggal nanti surga, kata-kata cuma berdosa, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan tempat akal yang berbeda dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya teman-teman malam ini, siapapun yang mengklaim berkalimat tauhid la ilaha illallah, kita coba perbarui lagi, kita coba setting lagi. Yakinkan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dia. Terus saya kasih contoh aja tuh. Contoh bagaimana menggunakan akal. Berakidah, beriman tapi tidak menggunakan akal, kata ulama ada dua konsekuensinya. Dalam mazhab Hambali tidak sah keimanannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i sah tapi berdosa dia. Tidak perlu dijawab, tak ada saya. Coba renungkan selama ini. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita beragama. Betulkah kita menggunakan akal dalam beriman atau karena sebatas ikut-ikutan bapak dan mama kita dulunya? Akhirul kalam malam ini itu saja dari saya penyampaiannya. Mohon maaf sudah ngelewatin waktunya 10 menit. Kalau ada pertanyaan kita bahas setelah ini. Tapi akhirul kalam, Al-Fakir, mohon maaf dan mohon doanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.